atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziz Alfaruk Muksin dengan NPM H1A 025648. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang Pancasila, tepatnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kedokteran. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman apa sih itu Pancasila. Jadi Pancasila itu berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila itu artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi panduan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas apa saja sih fungsi dan kedudukan Pancasila ini di Indonesia. Jadi, fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia ini yang pertama adalah sebagai dasarnya negara. Jadi, Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila ini dapat menjadi sebagai arah dan pedoman dalam bertingkah laku. Dan yang ketiga itu sebagai sumber hukum tertinggi, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat itu adalah cita-cita dan tujuan. Nah, adapun cita-cita dan tujuan nasional itu adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah tadi fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang lambang negara dan jumlah bulu Garuda Pancasila. Nah, lambang negara Indonesia seperti yang kita ketahui bersama bahwa itu adalah Garuda Pancasila. Dan di dalamnya itu memiliki makna tersimpan yang sangat mendalam. Selanjutnya kita memasuki tentang jumlah bulu yang ada di Garuda Pancasila. Yaitu ada di sayap kanan dan sayap kiri, itu masing-masingnya 17 helai, yaitu melambangkan 17 Agustus. Selanjutnya di ekor itu ada 8 helai, itu melambangkan bulan Agustus atau bulan 8. Selanjutnya ada di pangkal ekornya itu yaitu terdapat 19 helai bulu, yaitu melambangkan tahun 1945. Dan di lehernya itu ada 45 helai, yaitu melambangkan tahun 1945. Juga makna keseluruhannya itu tentang hari proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia. Selain itu, perisai di dada Garuda melambangkan 5 sila Pancasila dan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai tentang lambang Pancasila dan bunyi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana lambangnya itu adalah bintang berwarna kuning, yaitu bintang berwarna kuning di tengah-tengah dengan latar warna hitam. Selanjutnya adalah sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana lambangnya itu adalah rantai yang saling terhubung, rantai emas. Dan sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia, lambangnya itu adalah pohon beringin. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana lambangnya itu adalah kepala benteng merah. Yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Pancasilanya itu adalah padi dan kapas. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai tentang materi kita pada hari ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam aspek kehidupan, baik itu hukum, ekonomi, politik, maupun sosial. Selanjutnya itu ada pemerataan kesejahteraan teman-teman. Berarti negara ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyatnya, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang. Selanjutnya itu ada kesetaraan, di mana ini berarti keadilan sosial. Berarti tidak ada diskriminasi dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang layak, berpendidikan, dan bekerja. Selanjutnya itu ada keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam bermasyarakat, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang teman-teman. Sila kelima ini mendorong masyarakat untuk menjaga keseimbangan ini dalam kehidupan sosial. Dan sila ini juga menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Negara juga wajib menjamin agar semua warga memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Jadi,
Dari pembahasan tadi, dapat diketahui isi dan nilai yang terkandung di dalamnya itu teman-teman. Yang pertama adalah keadilan sosial. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapat perlakuan yang adil. Yang kedua adalah pemerataan kesejahteraan. Negara itu harus mengusahakan distribusi kemakmuran yang seimbang bagi rakyatnya. Dan yang ketiga itu adalah kesetaraan hak dan kewajiban, yaitu tidak ada diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah gotong royong dan kekeluargaan, yaitu seperti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tentang hubungan bunyi dan lambang Pancasila. Jadi, lambang sila kelima itu adalah padi dan kapas. Maknanya, padi dan kapas sebagai simbol kebutuhan pokok manusia yaitu pangan dan sandang. Yang berarti, negara yang adil harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat secara merata dan adil. Keadilan sosial bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus diwujudkan mulai dari pemenuhan dan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Dengan terpenuhnya pangan dan sandang secara merata dan adil, maka keadilan sosial itu teman-teman dapat benar-benar dirasakan di Indonesia ini. Lambang ini mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir dari pembangunan dan pemerintahan, yaitu untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman bersikap adil terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Itu yang pertama, itu adil. Nah, artinya setiap orang harus memperlakukan orang lain secara setara tanpa melihat perbedaan status, sosial, ekonomi, agama, atau suku. Sikap adil mencerminkan nilai utama sila kelima, yaitu memberikan hak yang sama kepada semua warga negara. Yang kedua adalah seimbang, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi juga wajib melaksanakan kewajiban seperti menaati aturan, bantu sesama, dan menjaga ketertiban umum. Selanjutnya itu adalah keadilan sosial hanya terwujud jika hak dan kewajiban berjalan seimbang. Selanjutnya itu adalah menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai pendapat, karya, dan perbedaan orang lain merupakan bentuk keadilan dalam hubungan sosial. Dengan menghormati sesama, terciptanya suasana rukun, damai, dan saling menghargai tanpa diskriminasi. Selanjutnya itu adalah tidak bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menanamkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Tidak memaksakan kehendak kita atau kehendak pribadi, serta selalu mempertimbangkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu mencerminkan nilai keadilan sosial. Selanjutnya adalah implementasi nilai sila kelima dalam dunia kesehatan. Sesuai dengan PPT, itu pemerintah memastikan fasilitas kesehatan pada masyarakat dengan merata dan seadil-adilnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Jadi maksudnya itu adalah pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di kota maupun di daerah terpencil. Itu harus setara dan seimbang. Hal ini sesuai dengan pasal 2, 8H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Selanjutnya itu adalah yang kedua, tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang sama terhadap pasien. Itu maksudnya adalah dokter, perawat, dan tenaga medis wajib melayani semua pasien tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosial atau kemampuan ekonomi yang pasien itu miliki. Sikap ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam praktik pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah pemerintah dan masyarakat bersama menjaga keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dengan program seperti BPJS Kesehatan, vaksinisasi massal, dan pemerataan tenaga medis, negara berupaya agar semua lapisan masyarakat itu dapat menikmati hak yang sama untuk sehat. Nah, adapun tantangan yang dihadapi, yang pertama itu adalah akses pelayanan kesehatan yang masih belum merata. Jadi, beberapa daerah terpencil itu memang benar masih kekurangan tenaga medis dan obat-obatan. Dan fasilitas kesehatan itu belum memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan pelayanan antara kota dan desa. Selanjutnya itu adalah pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya adil. Dalam praktiknya itu, masih ada perbedaan kualitas layanan kesehatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemerataan sumber daya kesehatan dan pengawasan agar nilai keadilan benar-benar terlaksana dan ditegakkan, terutama di Indonesia. Jadi, makna keseluruhan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kesehatan, sila kelima ini menekankan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk sejahtera dan hidup layak. Keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban setiap individu untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan saling menghargai antar sesama. Mungkin ini saja yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.